Eksekusi lapangan golf seluas 4.500 meter persegi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ricuh. Polisi mengamankan satu orang warga yang diduga provokator. Pengukuran lahan sengketa di lapangan golf Jagorawi ricuh. Pihak Pengadilan Negeri Cipinang dan aparat kepolisian adu mulut dan saling dorong dengan pendukung pihak termohon yang menolak eksekusi. Pendukung termohon menghalangi petugas yang akan masuk ke area lapangan golf untuk melakukan pengukuran lahan yang akan dieksekusi sesuai hasil putusan yang telah inkrah. Seorang warga diamankan polisi karena diduga provokator yang mengakibatkan kericuhan. Dengan putusan pengadilan yang kita mintakan itu kan 4.500 meter, disertai akses jalan 6 meter. Nah hari ini sudah kita ukur 4.500 meter dengan akses jalan 6 meter. Jadi mudah-mudahan ke depannya pada saat eksekusi dan nggak. Nah nanti kami akan koordinasi dengan pimpinan sesuai dengan permohonan dari pemohon. Melanjutkan pengosongan kah, apa seperti apa, penyerahan atau beberapa lain-lain. Nanti kita nunggu perintah dari ketua. Lahan seluas 4.500 meter persegi yang disengketakan merupakan lahan yang saat ini dikelola oleh Golf Jagorawi. Sengketa lahan telah berlangsung puluhan tahun antara PT Grand Permai dengan Golf Jagorawi. Pasca eksekusi lahan, lapangan Golf Jagorawi yang berdiri sejak tahun 1979 berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Bogor, Cacat Supriyatna, iNews melaporkan. Dengan putusan pengadilan yang kita... Saat berduka kehilangan bayi laki-laki, keluarga tak mampu diturunkan di tengah jalan oleh sopir ambulans RSUD ADM Jun bersama jenazah bayi laki-lakinya. Mereka diturunkan paksa karena tidak mau menuruti permintaan uang tambahan sopir ambulans. Jangan terjadi. Sambil terisak, kakek jenazah bayi laki-laki ini menceritakan kejadian yang menimpanya. Ia bersama keluarga dan jenazah cucunya diturunkan paksa sopir ambulans yang membawa mereka di tengah jalan. Lantaran keluarga ini tak mampu memenuhi permintaan tambahan uang yang diminta sopir ambulans. Sebelum jenazah dibawa, mereka sudah memenuhi administrasi sesuai Perda Rp690.000 untuk pemulangan jenazah dari RSUD ADM Jun, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggunakan ambulans. Namun di tengah jalan, sopir meminta tambahan uang Rp1 juta sementara keluarga jenazah merupakan warga miskin. Sopir pun menurunkan permintaan menjadi Rp500.000. Aku udah terima. Aku mau cucuku udah meninggal. Habis itu dia minta, udahlah habis-habisnya minta Rp1 juta katanya. Aku enggak punya duit, aku bilang. Aku nelpon sepupu aku. Aku bilang datang, aku bilang ke sini. Habis itu sepupu aku Roni nelpon Pak Dewan. Selisih Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasanya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulan yang standar Perbuk. Usai viral, sopir ambulans dan manajemen rumah sakit meminta maaf. Manajemen menegaskan seluruh biaya operasional ambulans sudah ditanggung rumah sakit. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) saat ini berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini unjuk rasa KSPI, sudah ada Yasmin Atania. Yasmin, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana, bisa Anda gambarkan?
Ya pemirsa, massa buruh yang terdiri dari Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI hari ini menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun masa aksi sudah mulai hadir ke kawasan ini sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya kan, ada sejumlah tuntutan yang terus disuarakan, utamanya ada 3 tuntutan. Yang pertama terkait dengan penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya benar, hari ini bertepatan dengan hari di mana MK sedang menyidangkan judicial review yang diajukan salah satunya oleh Partai Buruh, dan saat ini Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga sedang berada di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangannya dengan statusnya sebagai saksi. Kemudian selain itu, poin yang terus disuarakan oleh aliansi massa ini yakni terkait dengan meminta agar segera dihapus sistem outsourcing dan juga upah murah, dan yang terakhir adalah stop PHK terkait dengan banyaknya PHK di rekan-rekan kecil di wilayah Jawa Tengah. Kemudian juga pemirsa, yang poin lain yang tadi disuarakan adalah meminta agar kebijakan Permendak tentang kebijakan dan pengaturan impor agar segera dicabut. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, untuk saat ini masa jumlahnya mencapai ratusan dan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga sore hari nanti. Jadi bagi Anda pemirsa yang memiliki atau kegiatan di daerah Jakarta Pusat, baiknya untuk menghindari kawasan Patung Kuda ini. Pasalnya sejak pagi tadi kawasan Patung Kuda, yakni dari arah Patung Kuda menuju Jalan Medan Merdeka Barat, untuk jalan di sini telah ditutup oleh kepolisian. Sekian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, Yasmin Atania, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung menyebut suhu dingin khususnya di wilayah Bandung Raya rata-rata mencapai 16 derajat Celcius. Diprediksi suhu dingin akan terus terjadi hingga bulan Agustus mendatang. Suhu di Bandung mengalami penurunan temperatur terutama di kawasan pegunungan. Rata-rata suhu Bandung mencapai 16 derajat Celcius. Penurunan suhu diakibatkan energi panas gelombang pendek matahari yang tidak terpantulkan ke bumi karena tidak ada pembentukan awan. Suhu dingin yang terjadi tidak hanya di wilayah Bandung Raya saja, melainkan seluruh Pulau Jawa, bahkan hingga Sumatera bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hari terakhir sih bisa dibilang cukup dingin ya di Bandung ini, nggak tahu fenomena apa gitu, karena emang jarang banget gitu, dinginnya emang benar-benar dingin. Ya pemirsa, Indonesia sudah masuk dalam musim kemarau, namun yang dirasakan justru lebih dingin dari biasanya. Fenomena apa yang terjadi? Berikut laporan dari Galuh Pandu Larasati. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir mungkin suhu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal seharusnya kita sudah memasuki periode musim kemarau. Nah, fenomena ini ternyata terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan bahwa suhu minimum di Indonesia ada di 15,2 derajat Celcius hingga 22,5 derajat Celcius. Dan tercatat suhu terendah ada di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dan fenomena ini terjadi dari bulan Juli hingga September. Penyebabnya adalah angin muson Australia yang bergerak menuju benua Asia, dan angin muson ini membawa uap air melewati Indonesia, sehingga pada malam hari terasa lebih dingin apalagi di bagian selatan Khatulistiwa. Karena fenomena suhu dingin ini diharapkan Anda untuk tetap menjaga kesehatan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Berikutnya, sebanyak 51 calon siswa baru jalur prestasi rapor dari SMP Negeri 19 Depok dianulir dari PPDB SMA Negeri setelah terbukti melakukan markup nilai lapor. Dari 51 calon siswa yang tersebar di 8 SMA negeri dan terbanyak merupakan calon siswa di SMA Negeri 1 Depok. Carut-marut PPDB di Jawa Barat masih menyisakan masalah meski telah memasuki tahun ajaran baru. Sebanyak 51 siswa lulusan SMP Negeri 19 Kota Depok dibatalkan dari PPDB jalur prestasi rapor di 8 SMA negeri. Dari 51 siswa yang dianulir, 21 diantaranya merupakan siswa baru SMA Negeri 1 Depok.
5 siswa SMA Negeri 3 Depok, dan sisanya tersebar di SMA 2, SMA 4, SMA 5, SMA 6, SMA 12, dan SMA 14. Keputusan pembatalan 51 calon siswa baru itu diambil oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kemendikbudristek setelah menemukan kecurangan markup nilai rapor oleh guru SMP Negeri 19. Praktik cuci rapor itu diketahui Disdik Jabar atas temuan Ombudsman RI terkait anomali data rapor calon siswa dari SMP Negeri 19, yaitu nilai di buku rapor yang ternyata di markup 20% dari nilai asli di e-raport Kemendikbudristek. Kepala SMP Negeri 19 Kota Depok, Nenden Evelyn Agustina, mengakui praktik kotor penggelembungan nilai raport itu dilakukan oleh guru di sekolah yang ia pimpin. Pihak SMP Negeri 19 pun siap menerima sanksi atas kecurangan tersebut. Sampai kepada Irjen kemarin sedang berproses dan masih berproses juga. Orang tua kami Dinas Pendidikan juga sudah tahu. Dan kami memang salah gitu, dan siap dengan konsekuensinya. Sementara itu terkait 51 bangku kosong di 8 SMA negeri pasca keputusan anulir, nantinya diperuntukkan bagi siswa lain yang ada di sistem PPDB jalur prestasi raport sesuai urutan nilai. Namun kejanggalan kembali terjadi lantaran pihak SMA Negeri 1 Kota Depok menyebut bangku kosong akan diperuntukkan bagi siswa yang belum mendapat sekolah. Padahal kuota yang kosong jelas-jelas merupakan kursi untuk jalur prestasi raport. Kami hanya mengundang siswa-siswi yang tidak daftar pulang ke sekolah negeri maupun swasta seperti itu. Itu memang baku aturannya Pak dari Disdik Jabar ya Pak? Untuk sampai saat ini yang saya dapatkan seperti itu. Oh, berupa edaran atau seperti apa? Itu dia kepala sekolah. Sebentar Mas ya. Sementara itu, terkait nasib 51 siswa yang dianulir dari PPDB SMA Negeri, kini dalam penanganan Dinas Pendidikan Kota Depok. Opsinya akan dimasukkan ke sekolah swasta terdekat sesuai domisili tempat tinggal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Ya, anggaran negara bengkak karena menanggung subsidi BBM. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sempat melontarkan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Ini ditujukan agar subsidi lebih tepat sasaran. Namun wacana ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Berikut Rakyat Bicara bersama dengan rekan Camar Haenda. Wacana pembatasan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran yang dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pekan lalu menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi, khususnya yang 1.400 cc ke atas. Nah, kalau boleh tahu, mobil Ibu berapa cc, Bu? 1.500. 1.500. Oke, berarti kalau kebijakan ini diterapkan, artinya Ibu akan terdampak juga nih. Jadi Ibu nggak boleh pakai Pertalite lagi nih, nggak boleh pakai yang bersubsidi lagi. Kira-kira keberatan nggak, Bu? Keberatan banget, Mas. Keberatan. Kenapa tuh? Pertama karena saya pakai ini kan operasional, mau nggak mau kita harus pakai kendaraan pribadi, karena kendaraan umum aja belum memadai untuk mengantar sampai rumah lah kasarnya kan. Nah terus ini aja kita udah mengakali dengan satu mobil berangkat lebih pagi supaya menghindari ganjil genap. Baiknya sih jangan dulu, ini kan ekonomi juga lagi susah. Gitu. Sehari Bu menghabiskan berapa liter Bu kalau untuk Pertalite? Sehari ya saya tuh dari rumah ke sekolah satu kali jalan itu 25 kilo. 25 kilo? Iya, jadi kalau PP saya tuh 50 kilo. Jadi ya bisa dihitung kan berapa liternya kan. Kira-kira berapa liter dan kalau dikerupiahkan habis berapa ratus ribu Ibu? Pokoknya saya ngisi bensin itu seminggu bisa 2 kali. Itu kisarannya 300 sekali ngisi. 300 kali ngisi? Iya, itu Pertalite tuh. Kalau nggak Pertalite saya nangis, Mas. Artinya kalau misalnya ini diterapkan 17 Agustus nanti, Ibu mungkin bisa 2 kali lipat ya untuk menghabiskan jemput anak sekolah aja gitu Bu ya? Betul. Kayaknya mesti dipertimbangkan lagi ya untuk penggunaannya kan, karena banyak yang membutuhkan ya rakyat bawah gitu. Kayaknya mesti kalau ada peraturan yang agak merugikan yang
rakyat bawah jadinya mesti ada balance-nya gitu, apa solusinya gitu. Kalau saya sih diterapkan juga boleh-boleh aja ya kan. Yang penting harganya stabil aja dan nggak usah naik lagi ya. Pemirsa, jika skenario ini betul-betul diterapkan, maka akan ada sejumlah kendaraan yang tidak boleh lagi menggunakan Pertalite BBM bersubsidi. BPH Migas dalam draft aturan ini sudah membuat skenario. Di antaranya adalah kendaraan roda 4 di bawah 1.400 cc dan juga kendaraan roda 2 di bawah 250 cc diperbolehkan menggunakan Pertalite. Namun di atas cc tersebut ini tidak bisa lagi menggunakan Pertalite. Sebetulnya rencana ini sudah ramai diperbincangkan sejak tahun lalu. Perlu adanya kehati-hatian dari pemerintah dan perlu berfokus kepada pengawasan di lapangan agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan dari BBM bersubsidi ini. Saya Camar Haenda beserta dengan rekan Dipo Animul Harom dan juga Dimas Wiradi. Sampai jumpa di Rakyat Bicara pekan depan. Menjawab pertanyaan wartawan sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo membantah wacana pembatasan BBM bersubsidi. Jokowi mengatakan belum ada pembahasan maupun rapat terkait hal tersebut. Belum ada pemikiran ke sana, belum. Kita ke informasi berikutnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Namun sebelum mengundurkan diri, Gibran melakukan mutasi besar-besaran 129 ASN. Selasa sore, Gibran Rakabuming Raka membereskan meja kerjanya. Barang pribadi dan kantor dikembalikan ke tempat semula. Sementara barang milik pribadi dan aneka koleksi yang berada di meja kerjanya mulai dikemas sebelum Gibran meninggalkan ruang kerjanya. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo kepada Ketua DPRD Kota Solo. DPRD Solo akan meneruskan pengunduran diri Gibran ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Tengah usai menggelar sidang paripurna. Pengunduran diri Gibran terkait persiapan menjelang pelantikan Wakil Presiden. Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Sehari sebelum mengajukan pengunduran diri, Gibran melakukan mutasi besar-besaran 129 ASN Pemkot Solo. Dari ratusan pejabat yang dilantik, salah satunya adalah ex-ajudan Jokowi periode pertama saat menjabat Wali Kota Solo, yakni Herwin Trinugroho Adi. Herwin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda Solo. Kini Herwin menjabat sebagai Camat Laweyan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berikutnya, artis sinetron Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Amar Zoni tertunduk lemas mendengar tuntutan jaksa 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Artis sinetron terdakwa penyalahgunaan narkotika ini dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan. Tuntutan ini jauh lebih berat dari terdakwa Akri, penyuplai narkoba Amar Zoni yang hanya didakwa 10 tahun penjara. Jaksa menilai Amar Zoni bukan hanya pengguna namun juga dikategorikan sebagai pengedar karena memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk membeli sabu. Ratusan peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 yang dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para peserta audisi tidak hanya datang dari Banjarmasin, namun juga dari berbagai daerah di Kalimantan. Beginilah semangat dan antusias para peserta audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 yang digelar RCTI bersama pemerintah Kota Banjarmasin di Menara Pandang. Peserta audisi yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini siap mengadu keberuntungan di dunia tarik suara dan meraih tiket menuju tahap selanjutnya. Persiapannya pasti dimaksimalkan
Karena mengingat yang ikut idol kan banyak pesertanya, jadi kayak gimana kita bisa ngimbangin mereka yang keren-keren kayak gitu. Disaranin sama teman-teman, ayo dong ikut, karena aku sering nyanyi kan. Nah terus juga aku suka nyanyi, ya udahlah mumpung ada di Banjarmasin ya udah aku ikut. Kental dengan kultur Melayu, Banjarmasin jadi salah satu lokasi audisi karena memiliki potensi besar melahirkan idola baru Indonesia. Memang potensinya memang luar biasa dan antusiasnya pun ini cukup luar biasa ya, karena di pendaftaran kita pun sudah mencapai 800. Kalau tentang Melayu dan tidaknya, menurut kita ini adalah keunikan salah satu Banjarmasin yang menurut kita menarik untuk kita datangi. Audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 digelar di 13 kota di Indonesia. Selanjutnya audisi akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 14 Juli 2024. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Memperingati 10 Muharram, puluhan emak-emak membuat ratusan porsi bubur Asyura atau bubur suro untuk dibagikan dalam festival. Dan berita ini menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa. Asyik berjoget sambil mengaduk bubur Asyura. Bubur ini terbuat dari beras yang dimasak dengan aneka bumbu dan rempah. Yang menjadi pembeda dengan bubur lain, selain waktu pembuatannya, bubur suro menggunakan 7 jenis kacang-kacangan.